Somba Mori. Bertemu lagi dengan saya, Romanus Dau, dalam sesi Anda Berhak Tertawa. Tragedi asmara. Saya ini dulu anak seminari. Ya, seminari itu calon pastor. Nah, ada dua ciri anak seminari. Satu adalah cerdas. Cerdas artinya kemampuan untuk menyiasati persoalan. Jadi buat orang cerdas itu, tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya. Selalu ada jalan keluarnya. Nah, suatu waktu saya di seminari itu karena kelaparan. Saya ingin sekali makan. Bukan sekedar makan, tapi makan yang enak. Nah, kalau makan enak itu, pilihannya saya harus baik-baik sama suster. Karena suster itu biasanya menyiapkan makanan untuk para pastor. Makanan para pastor itu enak-enak lah. Itu juga salah satu yang memotivasi orang ingin jadi pastor. Ya. Nah, di suatu siang saya datang ke suster itu karena kelaparan dengan sedikit galau memelas begitu. Saya sambil bawa kutipan Injil Matius bab 7 ayat 7. Di hadapan suster itu saya bacakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Lalu suster itu lihat saya sambil tersenyum. Lalu dia ambil rantang yang isinya makan enak, diberikan kepada saya. Dia bilang, ini Roman, untuk kamu makan. Nah, ciri yang kedua anak seminari itu adalah baik hati. Apa artinya? Rela berkorban untuk kebahagiaan sesama. Nah, di seminari itu, kami saat itu SMA sekitar 120-130 orang, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Di meja makan itu ada sekitar 12-13 meja makan. Nah, di meja makan saya ini, satu meja makan itu isinya 8 orang. 3 orang itu makan banyak. Itu kawan-kawan saya. Satu sekarang sudah doktor, namanya Dr. Otto Gusti Madung. Sekarang rektor di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Driarkara di Maubere. Satunya lagi namanya Servas Panggur. Seingat saya sekarang dia ada di Kalimantan Timur, di Banjarmasin. Ya, Banjarmasin saya dengar sudah jadi dosen di sana. Satu lagi namanya Longinus Don. Sekarang jadi aktivis LSM di Flores, ya. Satu orang lagi seingat saya Frans Laja, itu pemain sepak bola yang juga sekali lagi makan banyak tapi tidak mau tidak berani pesan makan. Nah, saya lah yang jalan-jalan ke meja-meja yang lain karena saya tahu ada yang makan banyak, ada yang tidak. Jadi saya selalu pesan, tolong kalau nanti ada nasi yang lebih, sayur yang lebih, berikan ke saya. Karena sekali lagi saya mau kasih makan 3 kawan saya itu. Itulah kebanggaan jadi anak seminari. Apalagi Romo Alfonsegar, itu kepala sekolah saat saya di seminari dulu, sekarang ada di Keuskupan Ruteng. Itu selalu nasihat kami. Dia bilang, anak-anak seminari, kamu harus fokus pada panggilan menjadi pastor, bila perlu menjadi uskup. Kamu tidak boleh terpesona dengan kecantikan. Karena cantik itu dia bilang, tidak lebih dari otot yang dibalut dengan kulis yang mulus dan halus. Jadi tidak boleh korbankan panggilan hanya karena kecantikan. Nah, itulah yang membuat saya bertekad bahwa saya akan menjadi pastor. Saat liburan Natal, saya pulang ke kampung. Di bawah terang lilin, ada sesosok gadis yang rambutnya sebahu, agak bergelombang, badannya putih bersih, tatapannya teduh. Saya pikir apa ya?
Tapi ketika aku lihat dekat, aduh. Singkat cerita, akhirnya saya jatuh cinta sama gadis itu. Senyumnya itu loh. Singkat cerita, kami dua akhirnya pacaran. LDR. Tapi beda dengan zaman sekarang. Sekarang mah gak ada apa-apanya. Sekarang tuh bisa telepon terus atau video call. Kalau kami dulu lebih hebat. Apa tuh? Cinta platonis. Nah, saat saya pacaran dengan dia, suatu waktu dia ajak saya ke Pulau Komodo. Komodo zaman dulu dengan sekarang itu berbeda. Komodo zaman itu lebih ganas. Sering takut-takutin orang, kejar orang, bahkan habok. Habok itu bahasa menggerai, artinya terkam, remuk-remukan, lalu telan. Mantap. Nah, kita memang harus hati-hati kalau bertemu komodo, apalagi yang cewek. Tidak boleh pakai baju merah, karena rata-rata komodo yang ganas itu adalah komodo yang jantan. Demi cinta, saya mengikuti ajakannya. Setibanya di Pulau Komodo, kami duduk di bawah pohon yang rindang dan juga besar pohon itu. Kami minum, kami makan sambil dia bersandar di bahu saya. Dan juga kami menikmati sunset yang indah, laut yang tenang dan biru, dan juga komodo yang tinggi besar, jantan, matanya merah, menyala pencemburu. Tapi kemudian saya dengar suara samar-samar terdengar teriakan Romo John. Roman, 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 bangun, sudah siap. Setelah 3 tahun kami pacaran dan saya tamat SMA, saya tidak melanjutkan ke seminari tinggi. Angkatan kami itu 37 orang. Saya satu-satunya yang tidak melamar. Ya, memang pastor paroki saya, Romo Simon, agak marah-marah. Dia tanya, Roman, kenapa kamu tidak lamar? Saya bilang, Romo, saya takut diterima. Ya, karena memang saya sudah bulat hati saya untuk tidak ke seminari tinggi, saya tidak jadi pastor, ya. Tapi saya ingin jadi sarjana. Nah, saya ternyata diterima di Universitas Gadjah Mada, di Fakultas Filsafat. Ya, kami anak seminari itu, aduh, jago bahasa. Ya, saya waktu tes di Gadjah Mada itu bahasa Inggris benar semua. Saya juga bisa bahasa Jerman, bisa juga bahasa Latin, bahkan bahasa Komodo. Nah, sebelum besoknya saya akan ke Jogja, di Ruteng saya ajak dia jalan-jalan. Ya, kami jalan-jalan, kami makan bakso, ya. Lalu saya ingin di momen perpisahan itu, saya ingin sekali memegang tangannya dan mencium dia. Saat itu juga saya ingat pesan mama saya. Anak, kamu tidak boleh kecewakan siapapun, apalagi orang kamu cintai. Jadi pesan mama itu membuat saya mengurungkan niat untuk mencium dia. Tapi saya ingin sekali menyentuh tangannya, meremas-remas jemarinya. Tapi saya ingat lagi nasihat kakak saya, Valde Trudisnau. Kata dia begini, Roman, kamu kalau jadi laki-laki, jangan jadi laki-laki yang ramah, rajin mencamah. Nah, nasihat-nasihat itu membuat saya akhirnya menahan diri untuk tidak memegang tangan dan mencium pacar saya. Saya pikir ada benarnya juga. Tidak semua yang kita inginkan harus kita dapatkan. Esoknya dengan derai air mata, saya pergi meninggalkan dia. Saya harus ke Jogja dan saya harus terima kenyataan bahwa kami akan menjalani cinta LDR
cinta platonis. Ya, kalaupun pahit, kita harus siap menghadapi kenyataan itu. 5 tahun lamanya kami berpisah. Sampai suatu waktu saya dengar kabar gembira. Tapi buat dia, bukan buat saya. Dia menikah dengan lelaki pujaannya. Dan saya harus terima kenyataan. Ya, saya pikir kita tidak boleh larut lama-lama. Mungkin dia dilahirkan bukan buat saya. Tapi saya mah percaya Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Kalau Anda dilahirkan sebagai lelaki yang ganteng, perkasa, pasti Tuhan di saat yang sama menciptakan perempuan yang cantik dan menawan buat Anda. Tapi kalau misalnya tidak, Anda dilahirkan sebagai lelaki yang jelek, tidak ganteng, hidung mancung ke dalam, nggak usah bersedih. Tuhan juga pasti menyiapkan perempuan yang kurang cantik untuk Anda. Yang penting kalau putus cinta, jangan patah hati, buka diri. Saya mau percaya pada teori alam. Kalau ada yang melukai, pasti ada yang mengobati. 2 tahun setelah menikah, saya pulang kampung. Ya, saat itu juga saya sudah punya anak. Nama anak saya itu Gregorius Kemong Rimdau Lendong. Kalau di Flores panggilnya Giri. Lalu saat liburan itu, saya bertemu lagi dengan mantan pacar saya itu. Lalu dengan gembira saya cerita bahwa saya juga sudah menikah. Ya, dia heran. Dia tanya, kau laki-laki juga? Terus saya bilang, emang kau pikir saya siapa? Saya pikir kau gay, kata dia. Saya bukan, maaf.